Jales Pepa Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Indaiku, kali ini saya ingin sharing untuk adik-adik yang ingin mengikuti UTBK, pejuang masuk ke perguruan tinggi. Ya, saya akan sharing hal yang penting untuk tidak dilupakan peserta UTBK. Ya. Tapi IndaIQ, sebelum kalian menonton, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, sebagai bentuk dukungan agar saya terus semangat untuk berbagi, membuat video yang menginspirasi. Jales Pepa Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Ada 3 hal yang penting untuk peserta UTBK. Ya. Yang pertama, 1, jaga kesehatan. IndaIQ, kesehatan itu nomor 1, ya. Karena pertama, kalau kalian tidak sehat, ya, kalian batuk-batuk, kalian tetap tidak akan boleh ikut UTBK, ya. Karena itu membahayakan buat dirimu dan peserta lain serta kami sebagai pengawas, ya. Oke. Artinya juga kalau kamu sakit, kamu tidak akan bisa mengerjakan soal. Ya, jadi jaga kesehatan yang utamanya. Caranya adalah ya, pas malam hari besoknya ujian, istirahat yang cukup, ya. Istirahat yang cukup, jam 10 itu sudah tidur. Oke, makan yang banyak, yang bergizi, tidak boleh capek. Makanya saya katakan bahwa di video sebelumnya kalian ke lokasi ujian, ya, cek lokasi ujian itu 1 hari, H-1. Artinya jangan ketika H-1 kalian baru berangkat dari kampung atau menuju ke luar kota. Ya, jaga kesehatan utamanya. Artinya kesehatan ya, kalian harus sarapan, ya, tidur tepat waktu, bangunnya lebih cepat, kalian sholat tahajud kalau yang muslim, ya, jangan lupa sholat duha. Oke, jaga kesehatan ya IndaIQ, para pejuang UTBK. Jales Pepa Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Yang kedua adalah wajib pakai masker. Oke, karena itu adalah protokol COVID-19. Ya, kebetulan saya adalah Satgas COVID-19 juga. Kalian ya harus pakai masker. Kalau tidak pakai masker, kalian tidak akan dilayani. Itu juga demi kesehatan kalian, kesehatan orang lain, terutama peserta lain serta panitia. Oke, masker wajib kalian pakai dimanapun ketika masuk ke lokasi ujian, ya. Kalau bisa, maskernya buat cadangan, letakkan dalam tas, ya. Siapa tahu, ya, ketika kamu ke kamar kecil atau kemana kamu salah letak, kamu sudah punya cadangan. Oke, pakai masker ya. Karena ketika kamu menjaga dirimu, kamu sama saja menjaga orang lain. Oke. Jales Pepa Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Yang ketiga, yang paling penting adalah manajemen waktumu. Ketika ujian, ya, kalau kamu sekarang lagi mendengar saya, ya, lakukan simulasi. Ya, kalian kan di kartunya itu udah ada jadwal ujiannya. Kalian udah mulai jam 7 masuk ke ruangan kalau pagi, ya. Oke, liatin jadwalnya. Udah masuk ruangan, ya. Setelah itu kalian nanti ada pengarahan dari panitia, ada juga latihan juga. Oke. Biasanya itu 30 menit. Untuk selanjutnya itu kalian mengerjakan soal, ya.
Artinya kalau kalian pagi ujiannya jam 7 mau masuk ruangan, kalian keluar ruangan itu adalah jam 9.15. Jadi di dalam ruangan itu kalian 2 jam 15 menit. Ya. Apakah kita boleh bawa jam? Oh, tidak boleh. Jam tidak boleh dipakai. Oke. Bagaimana kalian melihat waktunya? Ya. Kalian caranya adalah lihat di sudut, ya. Sudut kanan laptop atau komputer IndiQ itu ada jam menunjukkan di sana. Kalian juga ada kertas buram, kalian catat saja, ya. Artinya jam 7 sampai jam 7.30 kalian ada pengarahan, ada latihan, oke, dari panitia. Jam 7.30 kalian udah mulai mengerjakan soal. Karena waktu kalian tuh hanya singkat, ya, 2 jam 15 menit, ya. Itulah yang menentukan kamu lulus atau tidaknya. Kalau kamu dengan efisien, maksimal, kamu memanfaatkan waktu itu, insya Allah hasilnya akan baik. Saran saya itu adalah, ya, kerjakan soal, ya, satu soal jangan lebih dari 1 menit. Ya, kerjakan soal yang mudah dahulu, oke, karena akan terlihat, ya. Lewati yang sulit, ya, 1 menit. Tidak lebih dari kerjain satu soal tidak boleh lebih dari 1 menit, ya. Kalau tidak paham lanjutkan. Siapa tahu justru ada soal yang lebih mudah yang kamu lewati tersebut, ya. Oke. Sisakan 10 menit, ya. Sisakan 10 menit itu adalah untuk evaluasi. Siapa tahu ada soal-soal yang terlewat, atau soal yang masih ragu, oke? Atau soal yang mungkin belum kamu kerjakan sama sekali, atau kamu cek lagi identitasmu, ya. 10 menit itu adalah evaluasi, ya. Oke, dan kamu sebenarnya di kertas buram nanti boleh kamu minta, biasanya disediakan sama panitia itu adalah kertas buram sama pena biasanya, ya. Nanti kamu boleh yang belum kamu jawab, ya, ini strategi sih sebenarnya. Kamu kalau soalnya ada 100, ya, kamu tulis aja yang belum dikerjakan, nomor 5, nomor 6, nanti kamu pantau, oh ini yang belum, atau yang ragu-ragu, ya. Oke. Manfaatkan dengan maksimal, ya. Manfaatkan yang semimal. Aduh Pak, gimana ini kalau seandainya saya baru 1 jam, artinya jam 7.30 kamu mulai, jam 8 tuh udah selesai 30 menit, ya usahakan, maksud saya tidak akan mungkin terjadi sih sebenarnya, ya. Artinya seperti ini, ketika kamu cepat selesai jangan dulu keburu keluar, cek lagi, ya. Cek lagi dan dicek, ya, apakah kamu seliru jawabanmu, ya. Maksimalkan dengan waktu yang dimiliki. Tidak usah kamu lihat kiri kanan, ya, karena semua gerak-gerik kalian dipantau oleh panitia. Percaya diri saja, karena masing-masing soal itu beda, kodenya beda, ya. Oke, masa depanmu ditentukan oleh dirimu, ya, orang tuamu, ya, doa-doamu, ya, tentu karena ridho Allah, ridho orang tuamu, ya. Jadi maksimalkan waktu itu, ya, 2 jam 15 menit kalian dalam ruangan, ya, manfaatkan 10 menit. Artinya kalau kalian dari pagi 9.15 kalian berakhir, berarti 9:05 itu kalian harus sudah selesai. Dan jadwal evaluasi mengecek semuanya, apakah ada yang terlewat, atau ada yang ragu, oke? Ingat ya, kertas buram itu tidak boleh dibawa pulang. Biasanya, ya, kertas buram tidak boleh bawa pulang. Artinya di situ ada nama kamu, tulis dan nama pesertamu, dan nanti ada stempel dari petugas, ya. Karena semuanya tidak boleh. Kalian juga tidak boleh, jangan coba-coba, ya, kalian curang, ya, dengan merekam, dengan pakai handphone, ya. Kami akan tahu, ya, panitia itu akan tahu,
Ya, lakukanlah itu dengan benar. Ya, insya Allah kalau memang benar sih, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Usaha kamu, kerja kerasmu, ya kerja ikhlasmu, ya kerja tuntas, ya tetap ya kamu harus ketuk pintu langit itu dengan ridho orang tuamu. Oke, saya doakan pejuang perguruan tinggi tahun ini lolos semuanya. Ya, ingat ya, ketika kamu curang, ketika kamu menggunakan hal yang tak benar agar kamu lulus, artinya kamu sudah menzalimin peluang dan kesempatan orang lain. Percayalah, ya semua itu sudah digariskan oleh Tuhan. Kamu lulus di fakultas kedokteran misalkan ya, kamu di hukum, kamu di jurusan teknik elektro, atau kamu jurusan ilmu kelautan, ya semuanya itu bagus, ya semua jurusan itu bagus. Sekarang kembali ke kamu mau jadi pecundang atau menjadi pemenang. Artinya kalau kamu betul-betul belajar ya sungguh-sungguh, ya satu bidang itu kamu akan bakalan sukses, daripada bidang yang populer yang keren tapi kamu tidak sungguh-sungguh, kamu ogah-ogahan, ya tidak akan maksimal. Ya, ingat ya, 3 hal yang penting yang kamu lakukan. Yang pertama adalah hal IndiQ, jaga kesehatan, makan yang bergizi, tidur yang nyenyak. Ya, sebelum tidur persiapkanlah semuanya, ya. Pakaianmu, ya, pakaian yang rapi, pakai masker, bawa HS juga boleh, dan sanitizer. Setelah itu adalah pakai masker, ya jaga kesehatan. Yang kedua adalah pakai masker, dan yang ketiga adalah manajemen waktumu, ya manfaatkan 1 jam 15 menit atau 2 jam 15 menit itu waktu yang tidak terlalu panjang, singkat sekali. Pepa Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. IndiQ, 3 hal penting untuk peserta UTBK, ya. Pertama adalah jaga kesehatan, yang kedua adalah pakai masker, yang ketiga manajemen waktumu, ya. 3 itu ya kalau kalian maksimalkan, 2 jam 15 menit itu adalah waktu yang sangat pendek sekali dan relatif singkat. Itulah yang akan menentukan masa depanmu, ya. Kalau yang ingin tahu 5 yang tidak boleh dilupakan, ya tonton video sebelumnya ya, karena ini adalah satu kesatuan. Oke, 3 ini karena berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, IndiQ ya. Saya ya akademisi ya dari perguruan tinggi, mendoakan mudah-mudahan pejuang UTBK ya masuk perguruan tinggi kalian pada lulus semua, ya sesuai dengan keinginan kamu, ya kuliah itu harus keinginan sendiri dan kemampuan, ya jangan pernah ikut-ikutan orang lain, ya. Bagi ya IndiQ yang nanti minta dicek sama saya, boleh monggo kalian boleh ya kirimkan kartu kalian, ya kartu kalian ke pesan Instagram saya, ya kirim aja pesan di Instagram saya, ini Instagram saya. Nanti saya akan buat ya video reaksi bagaimana kalian lulus, ya nanti akan saya bacakan ya IndiQ ya. Gimana kalau saya tidak lulus? Ya dunia tidak akan berakhir, ya. Oke, karena kuliah itu hanyalah salah satu perjalanan hidup. Ya kalian boleh evaluasi lagi, mungkin karena belum sungguh niatnya, belum betul-betul dapat restu dari orang tua, mungkin cara belajarmu kurang tepat,
ya, dievaluasi, coba lagi ya, perbaiki ya kelemahan-kelemahan. Oke, coba lagi tahun depan, atau cari jalur yang masuk yang masih disediakan oleh beberapa perguruan tinggi. Jangan lupa ya, kalau kamu tidak lulus UTBK ya, SBMPTN masih ada SBMPTN wilayah barat, artinya jalur ketiga itu adalah jalur mandiri. Coba saja, karena memang berbeda sih. Jalur mandiri itu ada tambahan uang dana masuk ya, tapi setelah kamu diterima ya, itu udah memang peraturan ya, tidak ilegal tapi legal. Dan masih banyak jalur-jalur yang lain ya, jalur prestasi, jalur ketua OSIS, oke, jalur-jalur yang sesuai dengan kemampuan dan minatmu. Saya doakan untuk pejuang UTBK kalian lolos semua, sehat selalu ya. Salam buat orang tuamu ya. Percayalah, minta doa khusus ibumu, insya Allah kamu lulus ya. Jales Pepa, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Jangan lupa ya IndaIQ. Ya, mudah-mudahan ketiga hal penting untuk peserta UTBK ini ada manfaatnya. Pada Allah saya mohon ampun, kepada pihak-pihak yang kurang berkenan saya mohon ampun, ini hanya tips saja. Oke. Untuk subscribe, like, dan share serta komen, mudah-mudahan saya terus semangat ya, ini sebagai bentuk dukungan agar saya terus semangat membuat video-video yang menginspirasi. Oke, terima kasih IndaIQ. Jales Pepa, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya.